tunggu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila. Baik kepada peserta Ibu Bapak yang baik, saat ini Bapak mau melakukan identifikasi kebutuhan belajar anak-anak kami di dalam kelas ini. Ya, yang pertama dulu bagaimana dengan gaya belajarnya masing-masing. Ya, gaya belajarnya apakah dalam bentuk visual ataupun dalam bentuk monitoring ataupun dalam bentuk kinesthetik. Ya. Nah, jadi dimulai dulu si report. Setelah itu kita langsung melihat atau kita bisa langsung melihat di dalam bentuk gambar, bisa melalui dalam bentuk dena, grafik, dan mungkin ada contoh seperti yang bisa bentuknya seperti dena. Baik, terima kasih ya. Berarti ya itulah adalah bentuk visual ya. Oke. Kemudian si Hermi Kusmawati ya. Mana si Hermi? Hermi kira-kira apa? Seperti apa gaya belajarnya yang kamu suka selama ini? Iya. Dengan melalui penjelasan kita bisa menganalisis dengan baik, ataupun kita bisa menyimaknya dengan baik, apa saja yang bisa dilakukan bisa diterangkan dengan baik, dan lebih pertama lagi kalau menggunakan cara belajar auditor. Berarti si Hermi lebih suka dengan gaya belajarnya yang auditor ya. Mana si Ian Sridal? Ian Sridal, kira-kira seperti apa gaya belajar selama ini yang kami sukai Ian Sridal? Saya belajar Iya, karena cara belajarnya itu secara langsung. secara langsung ya, bisa dirasakan ya. Oke, ya. Terima kasih ya. Lanjut si hiburan. Nah, mana hiburan? Hiburan kira-kira seperti apa dia belajar selama ini yang kami sukai? Bisa sekali itu Soal ya. Alasannya kenapa? visual itu kita langsung melihat dari dalam bentuk gambar seperti dena dan grafis. Dena dan Tapi ya. Baik. Terima kasih ya hiburan ya. Tanyakan seperti apa kesiapan belajar kalian yang terkait tentang materi, ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi nanti silakan dijawab ya. Bapak juga nanti pertanyaan ya. Yang pertama, soal pertama ya, coba dengarkan. Yang bukan merupakan keuntungan dari penggunaan teknologi adalah bagian A, mempermudah komunikasi. Bagian B, membuka lahan pekerjaan baru. Bagian C, kemudahan memperoleh informasi. Bagian D, mempercepat perolehan informasi. Dan bagian E, mendorong tindakan yang konsumtif. Saya Pak, Ya, silakan. bagian ini Pak, saya memilih bagian ini karena mendorong tindakan. Oke, itu ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk yang berikut. Soal berikutnya ya. Kemajuan iptek dan globalisasi akan membawa bangsa Indonesia yang menuju ke arah ini. Bagian A, kuatnya identitas. B, kehilangan identitas. C,
C. Kemajuan. D. Gejolak sosial. Dan bagian E. Perpecahan. Silakan. Ya. Kemajuan. Tuh. Soal berikutnya, yang merupakan dampak negatif dari kemajuan iptek bagi negara di bidang ekonomi adalah titik-titik. Bagian A, produktivitas industri semakin meningkat. B, membuka lapangan kerja. Bagian C, pertumbuhan ekonomi meningkat. Bagian D, pekerja menambah skill dan keempat. Dan bagian E, kemerosotan moral di kalangan masyarakat khususnya remaja. Ya, silakan. Baik, betul sekali. Bapak teruskan. Mau mencoba menanyakan kepada peserta didik Bapak tentang minat belajarnya masing-masing. Pasti berapa orang? 12 orang ini berbeda bisa belajar. Berbeda-beda. Jadi Bapak mau menanyakan dulu ya kepada Sulianwati. Kira-kira apa yang kamu sukai di pelajaran? Alasannya? Belajarnya selama ini yang paling kamu sukai. Alasannya pilih bercerita. Alasannya ya. Terima kasih. Oke ya. Kira-kira apa minat belajarnya selama ini? Alasannya? Terima kasih. Kawan ya, seperti apa minat belajarnya selama ini? Berbentuk media visual dan menggabungkan gambar bergerak biasanya dalam format berwarna. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan. Berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar anak-anak? Sehat, luar biasa, tetap semangat. Yes, yes, yes. Tepuk tangan.
Untuk saat ini siapa yang mau memimpin kita dalam doa sebelum kita teruskan materi pelajaran? Oh ya, silakan. Sebelum itu mari kita berdoa. Kepada Bapa kami yang berada di dalam Tuhan, kami kembali mengucapkan dan berterima kasih kepadamu atas Tuhan telah menolong kami dari semua perjalanan yang kita lalui. Itu bukan kekuatan kami yang Tuhan yang kami akan berjalan amin. Baik, terima kasih kepada kami dua yang sudah ya. Sekarang adalah mau ngecek aliran peserta didik kami. Jadi silakan nanti dijawab hadir ketika ada pada saat ini. Desma Nasib, Devianus Saluko, Erlina Nasib, Erni Wandaluku, Erni Digaluku, Ibu Nasib, Iman Bertanya, Rekor. Itu semuanya ya. Nah, jadi kepada peserta didik kami ya ada beberapa kata-kata motivasi ya Bapak sampaikan kepada pada ini, yaitu kemajuan teknologi didasarkan bagaimana membuatnya agar sesuai dengan kebutuhan manusia sehingga Anda menyadarinya saat penting dalam kehidupan kita hingga menjadi bagian keseharian dalam hidup. Ini dari diri atas berusaha dan kemauan dari mereka. Nah, artinya di sini bahwa bagaimana kita dalam hal menggunakan dengan teknologi itu yang bisa mendukung kita dalam kegiatan sehari-hari yang kita jalankan di hidup kita. Ya, jadi kadang-kadang kita harus bisa mengikuti apa dan teknologi. Nah, sebelum kita teruskan pada materi pembelajaran kita, Bapak mau kita coba ulangi materi pembelajaran yang sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Ayo, siapa yang telah bisa dari Bapak yang masih ingat apa materi selama ini yang sudah kita pelajari yang terakhir? Ayo, siapa? Ayo. Kita belajar di minggu yang lalu itu mengenai hak asasi manusia, Pak. Mengenai hak asasi manusia. Bagaimana itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia itu hak yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia secara bermanfaat dan bersifat universal. Yang artinya bersifat universal itu pasti tidak dapat diganggu-gugat oleh orang lain. Terima kasih. Itu hak yang melekat pada diri manusia, ya, yang tidak bisa diganggu oleh orang dan yang secara universal. Baik, terima kasih ya Pak untuk manusia dulu. Terima kasih. Sekarang pada materi pembelajaran kita yang kita pelajari pada saat ini, yaitu tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan Republik Indonesia dan menjadi kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar yaitu menghayati kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Yang berikutnya bertanggung jawab dalam menyikapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan berikutnya adalah
menganalisis pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir adalah menyaring hasil analisis tentang pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap bangsa dan negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Namun yang menjadi tujuan pada pembelajaran kita pada saat ini, silakan Anda perhatikan yang ada pada layar di depan. Apa yang pertama? Menyusun struktur dan pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan komitmen mensyukuri pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Yang berikutnya, apa yang berikutnya? Menampilkan sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran berikutnya menunjukkan sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada saat ini, ya. Nah, sebelum Bapak teruskan, mari kita tepuk tangan dulu. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, 3, tepuk tangan 4. Baik, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi ya, saudara. Yang menjadi materi pembelajaran kita yaitu tentang pengaruh kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita tahu dulu bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi ini adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kenapa itu sangat penting di dalam kehidupan kita? Iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi ini adalah yang bisa mendukung kita, yang bisa membantu kita dalam hal menjalankan kegiatan kita keseharian. Betul tidak? Betul. Nah, jadi di sini ada pengaruh kemajuan iptek ya di berbagai bidang aspek, baik itu di bidang politik, ekonomi, dan termasuk juga dengan sosial budaya. Ya, nah jadi inilah beberapa pengaruhnya, misalnya di bidang politik, ya ada beberapa dampak positifnya. Ya, contohnya kan dalam rapat anggota DPR, ya yang ini bisa disaksikan seluruh rakyat oleh bangsa Indonesia. Nah itu akibat karena pengaruh iptek. Sekalipun mereka melaksanakan sidang di sana di Jakarta, kita bisa menyaksikan di sini lewat live streaming, bisa kita menonton. Itu karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Dan masih banyak lagi dengan contoh-contoh yang lainnya. Misalnya, ya menunjukkan di bidang positif yang meningkatkan hubungan diplomasi antar negara, kemudian menerapkan pemerintahan yang terbuka, jujur, bersih, adil, dan menetapkan prinsip-prinsip demokrasi. Nah, akibat daripada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pemerintah itu bisa terbuka. Bagaimana bisa terbuka? Itu lewat media sosial, media cetak, media elektronik, sehingga juga masyarakat juga bisa mengetahui, bisa menyaksikan. Ya, nah demikian juga dengan di bidang yang lainnya, seperti di bidang ekonomi, ya, di bidang ekonomi, ya, yang mana di bidang ekonomi ini adalah bagaimana dengan pengaruhnya secara positifnya, yaitu bisa meningkatkan produksi
di berbagai bidang industri. Yang kedua, apa yang kedua? Berkembangnya berkembangnya metode pembayaran baru yang lebih aman dan praktis. Yang berikutnya, ya, inovasi pada layanan perbankan. Dan berikutnya adalah munculnya pasar online yang memungkinkan seseorang belanja tanpa harus keluar rumah. Betul itu? Ya. Akibat daripada pengaruh teknologi sekarang, kita tanpa keluar rumah bisa kita belanja. Nah, lewat sistem, ya kan? Tanpa harus dulu mau ke pasar dulu, kita bisa memesan sebuah barang, ya, lewat apa itu? Lewat media sosial. Itu akibat daripada pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Dan berikutnya adalah di bidang sosial budaya. Nah, bagaimana dengan dampak positifnya? Ya, yaitu mempelajari budaya dan bahasa asing menjadi lebih mudah. Ya. Kemudian apa yang berikutnya? Menjalin. Silakan dibaca. Ya, menjalin hubungan pertemanan dengan orang-orang di seluruh dunia. Ya. Kemudian bisa mengenalkan budaya bangsa kepada dunia. Jadi budaya kita oleh bangsa Indonesia bisa kita memperkenalkan juga kepada bangsa lain. Oh, seperti beginilah budaya bangsa Indonesia itu. Misalnya dari segi berbahasa. Menggunakan apa? Menggunakan bahasa Indonesia. Bagaimana cara berpakaiannya? Berpakaian rapi dan sopan. Itu contoh-contohnya. Ya, itu juga bisa akibat daripada pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, untuk lebih jelasnya silakan simak video pembelajaran ini, ya, yang akan Bapak tanyakan di atas, ya. Jadi silakan proses tadi kami perhatikan. Terhadap negara kesatuan Republik Indonesia dengan sumber yang pertama mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita mulai belajar, mari kita ini dengan subscribe. Pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan bahkan menuju kesempurnaan. Pada abad ini ditemukan beberapa alat yang sangat menunjang pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, seperti munculnya televisi, komputer, telepon, dan sebagainya. Selain itu, perkembangan teknologi transportasi juga semakin menunjukkan bahwa dunia ini tanpa batas. Alat-alat transportasi seperti mobil, kapal laut, dan pesawat udara seakan-akan membuat jarak antar daerah bahkan antar negara sekalipun semakin pendek dan bisa ditempuh hanya dengan hitungan jam, paling lama hitungan hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemajuan iptek sangat dinikmati oleh seluruh masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Kemajuan iptek tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan. Pada saat ini Bapak bagi kelompok sesuai dengan hasil wawancara yang sudah Bapak lakukan, ya, beberapa hari yang lalu. Nah, jadi untuk pada saat ini, ya, hasilnya adalah ada kelompok visual, ada juga kelompok kelompok kinestetik, dan ada juga kelompok auditori. Nah, kelompok visual kelompok visual, ya, itu kelompok auditori, ya, kelompok kinestetik. Oke. Nah, jadi tugasnya adalah, ya, tentang mendiskusikan tentang pengaruh iptek terhadap NKRI, baik di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Apa dampak positifnya dan apa juga dampak negatifnya. Ya, namun sebelum itu dulu maka ada kesepakatan kita
atau keyakinan kelas yang sudah kita susun sebelumnya. Ya, apa yang pertama? Menjaga kebersihan dan ketertiban dalam kelas. Yang berikutnya, ya, mendengarkan pendapat orang lain. Yang ketiga, baik. Kemudian saling, dan yang berikutnya, ya. Jadi itulah beberapa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ya. Jadi silakan diikuti ya. Sudah bisa dipahami itu? Nah, jadi sekarang silakan diskusikan bersama dengan kelompoknya masing-masing tentang pengaruh iptek terhadap NKRI. Nah, silakan diskusi. Saat ini kita akan mau mendengarkan ya hasil diskusi kelompok visual ya. Jadi kepada kelompok visual untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya ya, silakan maju. Kami dari kelompok. Baik, kami dari kelompok visual dan kami sudah berdiskusi dan kami akan memaparkan kepada teman-teman semua hasil diskusi kami mengenai kelompok visual pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Dan kami akan menjelaskan pengaruhnya mengenai politik dan pengaruhnya terbagi menjadi dua, yaitu ada pengaruh negatif dan ada pengaruhnya positif. Dan langsung saja kami memaparkan kepada teman-teman pengaruh politik dampak positif, yaitu satu, meningkatkan hubungan diplomatik antara negara. Dua, menerapkan pemerintahan yang terbuka, jujur, bersih, adil, dan Akan mendengarkan hasil diskusi kelompok dari kelompok auditori. Jadi kepada kelompok auditori untuk maju ke depan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyaksikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu dari kelompok auditori. Baik, kami berjumlah 3 orang. Yang pertama, nama saya Rizky Mawati Jalukus, dan sebelah saya itu Devian Jalukus dan Desman Nasir. Baik, langsung saja kami akan menjelaskan mengenai pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI dalam bidang politik. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan dalam bidang politik ini ada beberapa dampak positif dari kemajuan teknologi di bidang politik, antara lain sebagai berikut. Dalam bidang politik ada beberapa dampak positif dari kemajuan teknologi, yaitu informasi terkait peraturan undang-undang atau pemberitahuan publik dari pemerintah dapat diterima masyarakat dengan cepat. Dan ada juga teknologi yang memiliki pengaruh buruk dalam bidang politik, yaitu di informasi dan berita bohong yang dapat merusak citra tokoh tertentu. Kedua, timbulnya fanatisme rasial, etnis, serta agama dalam forum organisasi. Berikut juga ada pengaruh teknologi dalam aspek ekonomi, yaitu inovasi pada layanan perbankan. Dua, munculnya pasar online atau e-commerce yang memungkinkan seseorang belanja tanpa harus keluar rumah. Sementara ada dampak negatif teknologi, yaitu pasar dan pusat perbelanjaan banyak yang dihentikan karena
Dalam sosial budaya ada beberapa dampak positif, yaitu bisa mengenalkan budaya bangsa kepada dunia. Sementara ada dampak negatifnya juga, yaitu makin memudahnya semangat gotong royong dan solidaritas. Itu saja hasil diskusi dari kelompok kami, dari kelompok auditori. Terima kasih. Baik, tepuk tangan. Yang telah diberikan kepada kami pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami dari kelompok kinestetik berjumlah 4 orang. Perkenalkan, nama saya Samabena Zaluku, teman kami Erniwan Zaluku, Dian Dalrahu, dan Roland Krisman Base. Baik, pada kesempatan ini langsung saja kami akan menjelaskan kepada teman-teman kita semua, yaitu pengaruh positif iptek terhadap NKRI, yaitu belajar alat transportasi. Di sini banyak berbagai jenis transportasi, yaitu salah satunya di atas ini ada pesawat, yaitu mobil, sepeda, kapal laut, dan kereta api. Baik, fungsi dari pesawat yaitu kita dapat mudah mencapai tujuan kita, seperti dari Gunung Stoli sampai ke Medan. Dan begitu juga dengan mobil, kita dapat berjalan dan sampai ke tujuan kita masing-masing dengan secepat mungkin. Begitu juga dengan kapal laut, kita dapat menyeberangi laut sehingga kita dapat sampai ke tujuan kita masing-masing. Dan begitu juga dengan alat yaitu kereta api. Dan sekian, begitu juga dan di sini juga ada berbagai alat elektronik, itu salah satunya di sini ada laptop, setrika, dan televisi, dan juga seperti komputer dan lain sebagainya. Salah satu fungsi dari laptop ini yaitu memudahkan pekerjaan kita secara mudah. Kita dapat belajar tentang elektronik dan tentang komunikasi secara mudah. Sekian dan terima kasih atas penjelasan dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk sudah mengerti bagaimana dengan dampak positif dan negatif terhadap pengaruh iptek di NKRI. Nah, jadi nanti kalau sudah mengerti itu, maka silakan lakukan dengan tugas tentang pengaruh iptek itu di bidang ekonomi, politik, dan sosial. Ya kan? Bisa kan? Baik, jadi kepada anak kami yang kurang ya dari pemahamannya tentang iptek ini, ya kita tahu bahwa iptek ini adalah salah satu yang bisa memudahkan kita dalam hal melaksanakan kegiatan kita setiap hari. Namun juga ada dampaknya baik secara positif maupun juga dengan secara negatif. Nah, jadi sangat kita harus bisa menentukan apa itu dampak positifnya. Misalnya tadi dampak positifnya, misalnya kan di bidang ekonomi, apa itu? Misalnya kita bisa menjual secara online sehingga memudahkan para konsumen. Demikian juga di bidang transportasi ya, di bidang transportasi ya kita bisa mudah. Ya, misalnya kalau kita mau pergi ke Jakarta sekarang dengan ada pesawat, maka kita mudah untuk bisa datang ke sana dengan waktu yang cepat. Jadi belajar lebih semangat lagi ya, bisa? So.
materi yang sudah Bapak sampaikan pada hari ini, ya. Jika ada yang masih dipertanyakan oleh kami, silakan disampaikan. Siapa yang mau bertanya? Ya, silakan. Apa pengaruh kemajuan ITEK terhadap bangsa Indonesia? Maka akan berdampak secara positif dan negatif. Jadi yang saya tanyakan, apa pedoman sikap selektif terhadap pengaruh ITEK di Indonesia? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Tepuk tangan untuk sendiri. Dia bertanya apa selektif kita untuk menyikapi kemajuan ITEK terhadap NKRI. Apa sebagai apa sikap selektif kita sih? Ya. Nah, jadi yang menjadi dasar kita di sini adalah dasar negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Semuanya di situ kita berpedoman pada dasar negara kita, yaitu Pancasila. Pancasila itu adalah sebagai dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi hal-hal yang baik kita tiru, kita laksanakan, dan hal-hal juga yang tidak baik yang kita tiru. Ya, sudah bisa dipahami itu? Karena sudah selesai kegiatan inti pembelajaran pada hari ini, dan saat ini kita akan melakukan penilaian hasil belajar pada hari ini, yaitu dengan cara Bapak membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi nanti silakan kerjakan ini, soalnya dalam bentuk yang ada. Dan setelah itu nanti diserahkan kalau sudah selesai. Sudah bisa dipahami? Sudah. Sudah? Baik, silakan dikerjakan. Dan menutup pada hari ini dari kegiatan pembelajaran kita. Nah, jadi kita coba refleksi dulu, ya. Kira-kira apa yang menjadi kesimpulan materi kita pada hari ini kita pelajari? Siapa yang bisa? Ya, oke, silakan Pak. Baik, saya akan menjelaskan kepada kita semua atau menyimpulkan kepada kita semua materi yang kita pelajari pada hari ini mengenai pengaruh kemajuan ITEK terhadap NKRI. Dan saya menyimpulkan itu satu pengaruh terhadap politik. Dengan adanya pengaruh atau kemajuan ITEK ini terhadap politik, terdapat dampak positif, yaitu meningkatkan hubungan diplomatik antara negara dan menerapkan pemerintahan yang terbuka, jujur, bersih, dan adil. Dan ada juga pengaruh buruknya, saat itu negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Dan kesimpulannya yaitu pengaruh kemajuan ITEK terhadap NKRI ini sangat penting bagi kehidupan kita, karena kita bisa belajar terhadap kemajuan teknologi. Dan hanya itu saja atau kesimpulan dari saya. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, jadi tadi beberapa kesimpulan, ya, pengaruhnya di bidang politik, kedua di bidang ekonomi, dan ketiga adalah di bidang sosial budaya. Jadi ada dampak secara negatifnya, demikian juga dengan dampak secara positifnya. Nah, jadi sebelum kita tutup, kita serahkan diri
kita tidak rumah, siapa yang memimpin kita dalam doa? Ya, siapa? Oke, sekarang dulu. Baik teman-teman, marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, kami kembali mengucap syukur karena Engkau telah menolong kami dari pagi sampai sore ini. Kita bukan karena kekuatan kami, melainkan segala kasihan kepada kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan berpisah-pisah, kiranya Roh Kudus yang selalu menyertai segala kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih kepada anak kami si Roma sudah memimpin kita dalam doa dan demikian materi kita yang sudah kita pelajari pada hari ini tentang pemahaman dan terhadap NKRI. Ya, semoga kalian juga tetap semangat. Dan saja, selamat siang, Yobu. Salam dan bahagia Bapak Guru, Bapak Ibu Guru yang hebat. Perkenalkan, nama saya Christopher Zaluku, Guru Produktif Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi di SMK Negeri 1 Laiwa Timur. Rekan kerja dari CGP Bapak Sudirman Jeliru. Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Sudirman Jeliru yang telah selesai melaksanakan aksi nyata implementasi pembelajaran berdiferensiasi, yang mana pembelajaran berdiferensiasi yang telah diterapkan oleh Bapak Sudirman Jeliru di kelas, saya lihat dampak positif kepada murid dan sekolah. Dengan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, saya melihat kebutuhan belajar murid dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Saya berharap ke depan Bapak Sudirman Jeliru dapat melanjutkan penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini dan dapat menjadi inspirasi bagi kami rekan-rekan guru yang ada di SMK Negeri 1 Laiwa Timur. Kami mengucapkan selamat dan sukses selalu buat Bapak Sudirman Jeliru yang mengikuti pendidikan calon guru penggeraknya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Herni Guslimawati Zaluku, kelas 11 TKJ di SMK Negeri 1 Laiwa Timur. Tadi saya belajar dari Bapak Sudirman Jeliru dengan materi pembelajaran dampak iptek terhadap NKRI. Saat belajar saya sangat senang dan bersemangat karena saya belajar apa yang saya suka, yaitu dengan menanyakan contoh-contoh dampak iptek menjadi lebih bisa dan bersemangat. Terima kasih Pak Sudirman Jeliru, semoga sukses selalu.